Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu dampak kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak kolonialisme dan imperialisme bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif kolonialisme dan imperialisme di Indonesia termasuk perkembangan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang mendukung mobilitas dan perdagangan, pengenalan pendidikan modern yang memberikan akses pengetahuan baru, serta integrasi pasar regional yang membantu memfasilitasi dan mendukung perekonomian. Dampak negatif kolonialisme dan imperialisme di Indonesia mencakup eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang sering mengakibatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta memunculkan konflik sosial dan politik yang selain itu, diskriminasi rasial juga memperburuk kesenjangan antara penduduk lokal dan penjajah. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi Indonesia antara lain munculnya monopoli perdagangan, perekonomian bergeser dari pertanian pangan ke industri perkebunan, munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional, rakyat Indonesia mengenal pinjaman modal. Sosial budaya yang ke-1, terjadi perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan Timur Asing 49 dari orang Cina dan Timur Judge, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya golongan pribumi. Yang kedua, ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga di perkebunan di luar Jawa. 99 dibuka oleh Belanda. Politik dan pemerintahan. Dampak kolonialisme dan imperialisme pada kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia sangat signifikan dan berlangsung lama. Kolonialisme Belanda mengubah struktur politik dan pemerintahan di Indonesia dengan menanamkan kontrol asing, memang menghancurkan kedaulatan lokal dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan terstruktur meskipun eksploitatif dan kriminatif. Pendidikan membawa dampak berupa diperkenalkannya sistem pendidikan barat dan penggunaan bahasa penjajah, namun dengan tujuan terbatas untuk menghasilkan tenaga kerja yang mendukung administrasi kolonial. Sistem pendidikan yang mengatur masyarakat pribumi. Sistem pendidikan yang diterapkan bertujuan untuk mengatur masyarakat pribumi guna memenuhi kebutuhan industri Belanda. Sekolah-sekolah Kristen. Munculnya sekolah-sekolah Kristen di berbagai wilayah seperti Minahasa dan Jawa. Dampak Belanda menerapkan sistem ekonomi liberalisme. Dampak Belanda menerapkan sistem ini terdapat 4 dampak, yaitu 1. Perkembangan perkebunan swasta. 2. Eksploitasi tenaga kerja pribum. 3. Munculnya kapitalisme di perkebunan. 4. Peningkatan infrastruktur. Bagaimana cara berpakaian masyarakat Indonesia sebelum dan sesudahnya bangsa Barat masuk ke Indonesia? Umumnya, zaman dulu masyarakat Indonesia memakai pakaian adat budaya masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Barat sudah masuk di wilayah Indonesia dan menyebar luas budaya mereka, sehingga banyak pakaian modern yang menyebar dan berbagai macam yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia. Apa dampak pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik divide et impera? Pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik divide et impera, politik pecah belah untuk memecah belah dan melemahkan kekuatan pribumi agar lebih mudah dikendalikan. Politik divide et impera memperlemah solidaritas nasional, memperkuat dominasi kolonial, dan memperpanjang periode penjajahan di Indonesia. Pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh positif bagi perkembangan di pendidikan di Indonesia dengan memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur. Politik juga mendorong pembentukan sekolah-sekolah yang membantu membangun fondasi pendidikan modern.
Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan langsung kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.